Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Siapa nih yang bilang bikin nastar tidak bisa kalau tidak pakai oven? Nah, kali ini aku bikin kue nastar cuma pakai teflon ya. Tanpa oven, tanpa mixer, tapi hasilnya cantik banget, rasanya pun enak. Kalian wajib coba ya. Oke, yang penasaran, tonton terus videoku sampai habis ya. Langsung saja yuk kita lihat. Bahannya apa aja sih dan gimana sih aku bikinnya? Oke, langsung saja kita lihat bahannya. Nah, untuk bahan-bahannya detailnya udah aku tulis semua ya, tinggal kalian catat. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu margarin, aku pakai 200 gram ya. Oke, kemudian aku pakai 1 butir kuning telur. Untuk menghasilkan kue nastar yang harum, kalian harus benar-benar pintar pilih margarin ya. Oke, kita aduk menggunakan whisk ya. Oke, kemudian kita masukkan gula halus. Ini aku pakai 60 gram ya. Oke. Kemudian kita aduk kembali. Nah, ini kelihatan banget kualitas dari margarinnya itu cakep banget ya, bagus banget, lihat. Teksturnya itu lembut banget. Nah, kemudian kita masukkan bahan lainnya yuk. Nah, aku di sini pakai tepung maizena 30 gram dan 30 gram juga susu bubuk ya. Susu bubuknya aku pakai susu Denko. Oke, kita aduk hingga tercampur merata kembali ya. Oke, kalau sudah tercampur merata semua, baru kita masukin tepung terigu. Tapi untuk tepung terigunya ini secara bertahap ya, sedikit demi sedikit. Jadi aku masukin dulu beberapa sendok, baru aku campur. Nanti kalau sudah tercampur, aku masukin lagi tepungnya, seperti itu. Nah, ini aku pakai 30 sendok makan tepung terigu ya, untuk kalian yang nggak punya timbangan. Kalau kalian punya timbangan, kalian pakai 300 gram ya. 30 sendok makan sama dengan 300 gram tepung terigu. Nah, seperti yang aku bilang, kalau sudah tercampur seperti ini, nah kita tambahkan lagi tepungnya gitu. Lakukan ini hingga habis ya. Oke. Nah, ini aku tepungnya pakai protein sedang ya. Oke, aduk kembali. Nanti kalau sudah berat, boleh kalian pakai tangan tapi bentar aja ya. Nah, kita uleni bentar aja. Nah, kalau sudah seperti ini, nah ini aku mau bagi memakai sendok takar ya, biar ukurannya sama. Nah, ini juga memudahkan kalian yang nggak punya timbangan ya. Jadi biar ukurannya sama, kita nggak capek nanti bulet-buletin, nggak capek kita. Karena sudah terukur gitu loh, sudah pas takarannya, udah sama rata gitu. Oke, kita lakukan sampai adonan habis. Oke, kemudian kita bentuk, nah kita bulat-bulatkan terus kita pipihkan ya. Nah, seperti di video, kemudian kita masukkan selai nanas. Nah, kita tutup. Nah, tinggal kita bulet-buletin. Oke, nah seperti ini. Nah, mulus banget ya adonannya. Kemudian kita beri motif memakai sendok garpu ya. Kali ini aku mau bikin yang mirip dengan kura-kura ya. Jadi kita beri motif kotak-kotak di bagian bawah, terus atasnya nanti kita beri koko chip sebagai matanya ya. Nah, kalau aku bilang sih ini kayak kura-kura ya. Tapi kalau anak aku bilang ini kayak kumbang. Yang penting mirip ya. Nah, ini lakukan hingga selesai dengan cara yang sama. Nah, seperti ini. Nah, untuk selain nanasnya ini aku bikin sendiri juga loh. Untuk resepnya juga sudah aku upload ya. Kalian bisa scroll ke bawah. Nah, jadi kalau saat kita ngulen atau ngadon, jangan over ngadon, over itu ya. Nguleni ya, biar nanti nggak melebar. Terus hasilnya juga bagus seperti ini. Nah, cantik ya. Nah, ini siap untuk kita panggang. Jadi aku memanggang memakai kompor ya, pakai teflon. Di bawahnya itu aku beri alas, hanya nggak kesot ya. Harus ada alasnya biar dia nggak gosong atau cepet gosong ya.
Ini dengan api kecil, ini aku panggang sekitar 25 menit. Setelah dingin baru kita olesi. Nah, ini pengolesannya 2 kali ya. Jadi yang pertama itu diolesi dulu, terus kita biarin 5 menit. Biar ngeresep dulu ya, habis itu kita olesi lagi biar hasilnya glowing sempurna. Nah, untuk bahan olesannya sudah aku tulis ya, kalian tinggal catat aja. Jadi kalau kalian punya juga yang olesan instan atau yang dijual-jual sudah jadi gitu, itu juga bagus. Oke. Glowing sekali ya. Ini nanti kita panggang sekali lagi. Ini panggang yang kedua, ini 5-7 menit aja, jangan lama-lama, ini kan udah mateng ya. Oke, nah ini kita panggang kembali. Bentar aja, jangan lupa ditutup ya. Tuh hasilnya glowing banget ya, nah kelihatan banget. Nah ini hasilnya setelah dingin. Nah ada yang aku masukin di dalam toples ya. Jadinya banyak ya. Tuh dia cantiknya. Lala. Ini kue yang wajib ada ya saat lebaran. Karena lebaran identik dengan kue nastar ya. Mau Natal, mau lebaran, yang dicari orang itu nastar. Ini rajanya dari kue ya. Versi aku ya. Nah, karena kalau lebaran gak ada nastar, itu seperti gak lebaran gitu ya. Gak afdol gitu ya. Nah, ini dia hasilnya. Wow, cantik banget ya, nggak sangka hanya modal teflon, tanpa oven pun kita bisa bikin kue nastar secantik ini. Nah, ini hasilnya ngeprul banget loh. Nah, kalian bisa lihat ya, mulus banget. Tuh dia. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, di-komen, dan di-subscribe. Oke, terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Yuk kita bikin kue kering lagi yuk, persiapan untuk lebaran nanti. Nah, kue kering yang satu ini wajib ada ya, yaitu kue nastar. Kita bikin yuk dengan versi yang berbeda. Nah, ini tampilannya cakep banget. Ayo, siapa yang pengen makan? Nah, ini ternyata bikinnya mudah banget loh. Yang mau tahu atau yang penasaran, tonton terus videoku sampai habis yuk. Kita lihat dulu bahannya apa aja ya. Nah, untuk bahannya udah aku tulis semua, tinggal kalian capture ya. Oke, langsung saja butternya kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian kita aduk-aduk. Aku pakai whisk ya. Kalau kalian mau pakai mixer, boleh dengan kecepatan yang paling rendah. Oke. Kemudian kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita aduk kembali. Jadi untuk pembuatan nastar untuk hasil yang bagus atau maksimal, jangan terlalu kena tangannya atau jangan terlalu diuleni maksudnya. Nah, kemudian ini ada gula halus, tepung maizena, dan susu bubuk ya. Ini kita ayak supaya hasilnya lembut. Jadi memang kalau pembuatan nastar itu kita harus lebih bersabar ya. Karena nggak bisa asal-asalan. Kalau asal-asalan hasilnya juga bakalan rasanya asal-asalan juga ya kan. Oke, kemudian kita aduk kembali. Oke, kita lakukan hingga tercampur merata ya. Oke, kemudian kita masukkan bahan lainnya. Nah, ini ada tepung terigu. Ini kita masukinnya secara bertahap ya. Sama juga kita ayak supaya hasilnya benar-benar bagus. Nah, kali ini kita aduk memakai spatula ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini tinggal kita bentuk aja. Pertama kita gilas dulu ya. Nah, dengan papan rolling kita gilas. Jangan lupa dialasi dengan plastik ya supaya hasilnya rata dan lebih mulus. Nah, ini udah selesai. Kita buka plastiknya, kemudian kita cetak. Nah, ini aku pakai cetakan seperti ini ya. Nah, biar nggak lengket, aku beri tepung terigu di cetakannya. Kalian yang mau cetakannya boleh dicek di deskripsi box aku ya, udah aku cantumin linknya. Kalian tinggal cekot aja. Ini untuk berbagai macam kue, cantik banget. Nah, seperti ini caranya, kita dorong. Terus nanti
tinggal kita lepasin atau kita, nah sedikit demi sedikit bagian pinggir nanti dia bakalan terlepas menyeluruh. Nah ini udah selesai seperti ini, mudah banget ya, lakukan hingga selesai ya. Nah kemudian kita masuk ke step kedua. Untuk bikin olesan aku pakai kuning telur, susu cair, dan pewarna makanan. Ini untuk takarannya sih sesuaikan kebutuhan aja ya, biar nggak mubazir. Nah ini kita oles bagian atasnya supaya dia glowing ya, nanti biar warnanya bagus. Lakukan ke semua nastarnya. Oke. Nah, ini sudah selesai ya, kita beri olesan. Kemudian selanjutnya kita beri selai nanas. Ya, selai nanasnya seperti ini ya, bulat-bulat, terus kita pipihkan, kita ratain gitu ya. Nah, seperti itu, lakukan hingga selesai ya. Untuk selai nanasnya juga resepnya sudah pernah aku upload. Nah, ini kita buat untuk jaring-jaringnya. Ada 3 bahan, udah aku tulis semua juga bahannya, tinggal kita aduk. Ini juga sesuai selera aja atau sesuai kebutuhan, maksudnya sesuai kebutuhan, karena kan bikinnya sedikit, jadi kita bikinnya juga jangan terlalu banyak, nanti mubazir kebuang gitu. Karena kalau untuk jaring-jaring ini kita lebih sedikit pakainya ya, karena kita butuh sedikit saja. Nanti kita pindahkan ke plastik segitiga, dan nanti lubangnya juga jangan terlalu besar supaya bagus. Nah seperti ini. Nah kemudian kita bentuk di atas nastarnya seperti ini, kita tutup ya, jadi dia menyerupai jaring-jaring. Kalau ada yang nggak rata tinggal diratain aja pakai tangan gitu, mudah banget sih. Ini juga unik banget ya. Siapa nih yang jadi favorit kalau lebaran kue nastar ini, yang selalu dicari-cari ya? Nah ini sudah selesai semua. Kemudian kita oven hingga matang ya. Jangan lupa dipanasin dulu ovennya sebelum dimasukin nastarnya. Nah ini setelah matang dan dingin, kita pindahkan ke dalam toples. Udah selesai, mudah banget ternyata ya. Ini tinggal kita simpan dalam toples, tinggal kita sajikan. Oke, thanks for watching. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, ketemu lagi dengan aku. Yuk kita bikin kue kering lagi yuk. Nah ini kue kering yang satu ini kue kering andalan aku ya. Kalau lebaran gak ada kue kering yang satu ini rasanya belum resmi ya, belum afdol gitu. Jadi ya kue nastar ini pokoknya yang paling jadi primadona saat lebaran. Nah kali ini kue nastarnya aku beri motif memakai sendok garpu ya, nggak usah pakai alat yang mahal-mahal mah. Ini juga bisa. Hasilnya nanti bakalan cakep banget ya. Untuk ukurannya sih sesuaikan selera aja ya. Aku bikin ini gede-gede banget. Nah ini tampilannya setelah matang, glowing banget ya. Nanti juga aku beri trik gimana supaya kue nastarnya itu glowing sempurna gitu. Nah untuk isian nastar ini juga aku bikin sendiri loh. Kalian boleh cek di video-video sebelum ini aku sudah upload gimana cara bikin isian nastar yang enak dan awet banget. Dan untuk satu resep itu aku bisa bikin nastar 5-6 kali. Oke. Yang penasaran gimana sih aku bikinnya? Tonton terus videoku sampai habis ya. Oke, nah ini dia bahan-bahannya udah aku tulis semua ya. Ada butter, ada gula halus, kuning telur, aku pakai 2 ya karena ini ukuran kecil. Kemudian susu bubuk, maizena, dan tepung terigu. Kalian boleh catat atau capture, lihat di deskripsi box aku juga boleh banget. Oke, kita masukkan telur dan margarin ya. Maksud saya butter ya. Oke, kemudian susu bubuk dengan gula halus ya. Nah ini kita aduk, kita mixer sebentar aja. Kalau nggak punya mixer pakai Wix aja, dikocok itu udah cukup. Nah kemudian kita masukkan tepung terigunya. Ini aku pakai 20 sendok makan ya. Kalau digramkan 200 gram dengan tepung maizena tadi ya aku kasih masuk ya. Nah seperti ini. Kemudian kita bentuk
Kemudian kita bentuk bulat-bulat atau bundar-bundar, terus kita pipihkan ya. Nah, seperti ini supaya lebih luas dan lebih tipis lagi ya. Oke, kemudian kita beri selai ya nanti di tengahnya. Nah, ini selainya aku bikin sendiri loh. Nah, oke, kemudian tinggal kita tutup aja. Nah, seperti ini kita rapikan ya. Nah, dari ujung ke ujung supaya rapi, tetap halus. Saat kita panggang juga nggak bakalan terbuka. Jadi ini benar-benar kita rapiin ya. Oke, kalau sudah rapi seperti ini, bagian bawah juga ya kita bentuk supaya cantik. Kemudian kita beri motif menggunakan sendok garpu, kita tarik. Nah, oke. Kita tarik. Nah, lakukan ini hingga selesai ya. Tuh dia, cantik banget bukan? Nah, nanti gak ada yang nyangka ya ini nastar ya. Karena nastar itu identik dengan bundar-bundar bulat-bulat. Nah, ini udah selesai. Panaskan dulu oven ya. Kita panaskan selama 10 menit. Boleh juga pakai oven tangkring, tapi harus dipanaskan sama aja ya, harus dipanaskan ovennya. Kemudian kita oven 150 derajat selama 20 menit atau matang, tergantung besar dan kecilnya kuenya ya. Dinginkan, setelah dingin kita beri olesan. Untuk bahan olesan udah aku tulis semua ya. Ada aku pakai susu dan ada kuning telur itu. Untuk hasil yang bagus, jadi ini olesan pertama, kita oles dulu semuanya. Nanti kita biarkan dulu meresap ya selama 5 menit atau 7 menit, kita biarkan dulu. Terus kita oles kembali. Jadi olesnya jangan cuma sekali aja supaya glowingnya sempurna gitu, supaya bagus ya, supaya mengkilat banget. Manusia kan butuh skincare ya biar glowing. Nah, kalau kue nastar butuh olesan ya supaya glowing juga. Nah, ini kita oles semua ya. Ini tahap pertama. Ini olesan pertama ya. Oke. Dan saat mengoles ini memang harus kita tunggu dulu kue nastarnya ini dingin gitu. Jangan dalam keadaan panas kita oles ya. Nanti hasilnya buruk banget atau tidak bagus. Jadi setelah matang tadi nastarnya kita keluarkan dari oven, kita biarkan dulu dingin sekitar 30-45 menit sudah dingin deh. Nah, ini lakukan hingga selesai. Nah, setelah itu kita biarkan 5 menit atau 7 menit, kemudian kita oles untuk yang kedua kali. Nah, ini aku olesnya untuk yang kedua kali ya, supaya glowingnya maksimal. Jadi aku oles 2-3 kali. Nah, seperti ini. Ini cantik banget ya. Ini juga nggak melebar sama sekali hasilnya. Oke, jika sudah langsung kita oven ya. Ini oven yang kedua kali dengan suhu 110 selama 5-8 menit. Panasnya atas saja ya, karena kita kan sudah panggang sampai matang. Jadi ini atasnya saja biar olesannya juga matang gitu. Nah, ini udah selesai. Cantik banget ya. Nah, ini aku namain nastar garpu ya, karena aku beri motifnya pakai garpu gitu. Tinggal deh kita pindahkan di toples gitu, mudah banget ya. Nah, untuk menghasilkan kue nastar yang lebih banyak, kalian tinggal kalikan aja dari bahan yang aku bikin. Karena aku bikin nggak terlalu banyak ya. Kalian bisa kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya gitu. Aku pakai 20 sendok, berarti kalian bisa bikin 40, 60 gitu ya kan. 200 gram, 400 gram, 600 gram kelipatannya gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa di-share. Jangan lupa di-like, di komen. Yang belum subscribe boleh dong ditekan tombol subscribe-nya. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Karena setiap hari aku upload video terbaru. Oke? Oke, terima kasih semuanya.